Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Feni Kaluku MPD, yang kami hormati ketiga narasumber, dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala acara diseminasi implementasi budaya positif lingkungan SMP di 9 Gorontalo dibuka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 9 Gorontalo. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada acara inti kita, yaitu penerimaan materi. Dan untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Muhammad Jabar SPD dengan judul materi yaitu teori kontrol dan nilai-nilai kebajikan universal. Begitu, waktu di depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Gorontalo, yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 7, Bu Karya dan Bu Isna, dan juga rekan-rekan guru yang sangat saya hormati. Untuk materi awal ini saya ambil materi yang pertama terkait dengan teori kontrol dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelum itu, karena ini sudah siap, ice breaking dulu ya, supaya fresh. Oke ya, jadi Bapak Ibu, materi pertama ini terkait dengan budaya positif ya. Jadi terkait dengan teori kontrol dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ini bisa dibaca Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung perhatikan saja ya. Jadi saling kolaborasi berpasangan antara si A dan si B. Ya, kemudian si A ini akan bertugas untuk mengepalkan satu tangan. Jadi kepalkan sekuat-kuatnya, dikepalkan ya. Kemudian si B berusaha untuk membujuk atau meraih atau dengan cara apapun kepada si A tadi agar si A ini mau membuka kepala tangannya sampai Dan tutup dari buka dapat 50.000. Buka. Ya. Apakah Anda atau B, si A tadi atau si B, membuka kepala tangan Anda? Apa alasan Anda atau si B membuka kepala tangan Anda? Mungkin ya, Anda bisa memberikan penjelasan. Jadi alasan kenapa sampai dibuka tangannya, mungkin ada hal-hal yang bisa membuat atau mendorong orang itu untuk membuka tangannya. Contoh, seperti saya dengan Ibu Aisri tadi, saya kepal tangan, kemudian ada rewardnya, diiming-imingi uang 50.000.
Ya, jadi secara otomatis kita akan berpikir untuk menerima uang itu. Tidak mau membuka tangan saya karena tidak ada sesuatu yang menurut saya yang menarik untuk saya harus membuka tangan. Jadi sudah bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Jian Mahmud dan Ibu Haja Hafsah terkait dengan kasus yang tadi ya. Kalau sikap tadi ya, dia mengemban sesuatu yang berharga ya. Seperti mungkin tadi kata Pak bahwa kalau saya diiming-imingi uang, pasti saya mau buka. Sama kira-kira yang mengontrol. Hati. Kalau itu orang yang ada si B, apakah si B tadi bisa mengontrol si A? Atau kebalikan si A bisa mengontrol si B? Berarti ini masing-masing yang punya kontrol. Jadi seperti itu ya. Mau diimingi, mau dihargai, mau dikasih apapun, kalau memang ya kita tidak mau membuka, ya jangan dibuka. Kemudian yang pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang bentuk kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Nah, jawabannya di sini tentu kita sendiri yang tadi ya memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, ini ada berikut terkait dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya, yang menulis tentang control theory. Ya, kemudian yang dinamakan dengan choice theory, ya, atau teori pilihan yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini yang biasanya terjadi di sekolah. Yang pertama itu terkait dengan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya kalau menurut teori kontrol, orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa. Jadi siswa tidak bisa dipaksakan untuk melakukan hal atau sesuatu yang disuruh oleh guru. Selanjutnya, bagaimana yang tadi seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau misalnya kita orang ini buat kemajuan, itu bisa perlahan, sedikit demi sedikit. Tapi yang disuruh ubah pertama itu adalah sikap dan perilaku kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi usahakan yang di bagian stimulus respon ini kita langsung kasih pemikirannya kita ubah. Ubahnya kemana? Menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Betul tidak? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulusnya. Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak? Ya. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus, ada menang, ada kalah. Tapi kalau pada teori kontrol, menang-menang, jadi tidak kalah. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kira-kira kalau kita ingin mendiskusikan seseorang, kadang-kadang kita ada hukuman tidak akan kita berikan. Ya, misalnya siswa datang terlambat ke sekolah. Tapi di sini menyatakan bahwa padahal itu sangat berbeda. Kalau kita belajar disiplin positif, tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nanti
sebentar akan dibahas di sini berdua kira-kira apa yang cocok untuk kita terapkan terkait disiplin positif tadi. Jadi ini ada Ki Hajar Dewantara di situ menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline atau disiplin diri, yang itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak cepat melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya kita mulai mendisiplinkan diri dari self dulu, dari diri kita sendiri, dan selanjutnya jangan bosan mengembangkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi ada kaitan antara teori kontrol tadi dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang, apa saja itu nilai-nilai kebajikan? Yang pertama adalah yang kurikulum merdeka sekarang yang kita gunakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih dulu? Masih ingat? Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, kreatif. Yang inilah sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang kita gunakannya profil pelajar Pancasila. Oke, terakhir dari saya, think to be the best before you be the best. Jadi berpikirlah untuk menjadi yang terbaik sebelum kita menjadi yang terbaik. Oke, ini ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lanjutan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Wisna Jakaria SPDP. Ya, untuk materi saya sebenarnya melanjutkan materi dari Pak Muhammad. Jadi alhamdulillah untuk pengimplementasian budaya positif ini, kenapa kami ditugaskan untuk mendiseminasikan implementasi dari budaya positif ini di sekolah? Karena ini adalah awal yang baik. Insya Allah ini adalah awal yang baik dalam artian bahwa ketika kita nanti akan mendisiplinkan anak, terlebih dahulu harus kita tahu bagaimana cara untuk bisa mendisiplinkan, menghadirkan disiplin positif dalam diri anak tersebut. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan, kami bertiga di sini hanya mau menyampaikan bahwa ini loh budaya positif. Kami di sini tidak mau dianggap sebagai mengajari Bapak dan Ibu, karena di sini kita nantinya diupayakan akan bekerja sama. Jadi kolaborasi untuk menciptakan budaya positif itu akan kita laksanakan. Seluruh warga sekolah itu harus bekerja sama untuk dapat mengimplementasikan budaya positif. Nah, dari awalnya pemberian hukuman, kemudian beralih ke stimulus kontrol, stimulus respon, kemudian kita diupayakan dari stimulus respon beralih ke teori kontrol. Nah, harapannya juga anak-anak seperti itu. Jadi kita tidak harus lagi mengontrol, tapi diri anak itu yang ingin mengontrol bahwa saya harus jadi anak yang memiliki budaya positif. Itu intinya. Nah, untuk 3 motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Apapun yang kita lakukan, ini pasti ada yang pertama ini. Mungkin perhatiannya dari yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya mau datang cepat supaya dapat penghargaan. Saya mau
dari saya dari Bapak Kepala Sekolah. Itu diharapkan tidak seperti itu. Nanti ada penghargaan, nanti diberi hukuman, baru mau melakukan sesuatu. Itu yang mulai paradigma yang mulai dirubah. Jadi dengan itu mulai dirubah supaya ini yang ketiga untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Jadi setiap mau melakukan sesuatu pasti berpikir semua apa yang saya lakukan pasti akan kembali pada diri saya. Jadi perlahan-lahan itu akan mengubah tema kita bahwa kita mulai menghargai diri kita sendiri. Saya ingin diteladani oleh murid, tapi sendiri berlaku hal-hal yang tidak sesuai. Harapannya akan muncul yang seperti ini. Budaya sendiri. Motivasi berasal dari dalam diri siswa itu sendiri atau diri murid itu sendiri. Kemudian untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu perlu ditinjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah selama ini. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah penegakan restitusi. Kita perlu mengetahui bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal. Ketika kita menghukum anak, maka itu akan menciptakan ketidaknyamanan pada anak itu terus-menerus. Kenapa? Karena kita tidak ada pembicaraan terlebih dahulu, dan itu akan jadi terus-menerus seperti itu, sehingga anak tersebut akan jadi pendiam. Nah, inilah kenapa hukuman itu diberi label identitas gagal. Karena ketika kita memberikan hukuman, pasti anak tersebut akan memiliki identitas yang gagal. Kemudian, kalau sanksi atau konsekuensi itu masih masuk identitas berhasil, karena apa yang membedakannya? Di awal, kalau hukuman itu secara langsung tanpa ada pembicaraan yang siswa. Kalau konsekuensi, kita ada pembicaraan di awal, ada sosialisasi di awal. Misalnya menerapkan, kalau kamu datang terlambat, ini hukumannya. Kalau kamu menggunakan sandal, ini hukumannya. Sehingga anak itu sudah tahu ketika dia memakai sandal, maka dia tahu konsekuensi apa yang harus dia dapat. Kalau untuk restitusi, ini malah lebih baik lagi. Jadi kalau untuk restitusi, kita tidak, kita tidak, memang sudah ada pembicaraan, tapi untuk restitusi sendiri kita meminta siswa mencari solusi dari apa yang dia lakukan. Contoh, anak ini misalnya dia tidak menggunakan seragam, padahal dia sudah tahu bahwa hari ini dia harus menggunakan seragam misalnya warna putih doker, tapi dia tidak menggunakan itu. Ketika kita melakukan restitusi, kita mengajak anak itu berbicara dari hati ke hati sampai anak tersebut bisa menemukan solusi dari apa yang dia lakukan, sehingga tertanam dalam dirinya bahwa apa yang saya lakukan pasti akan kembali pada diri saya sendiri. Yang saya garis bawahi di sini, ini kalau untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Memang ada saat kita menghukum, bisa ada anak yang berkelah salin baju. Kejadian ini. Ketika kita akan memberikan hukuman, otomatis kita akan menghukum anak yang melakukan, yang menarik baju ini. Kita berikan hukuman, sehingga yang korbannya, alhamdulillah, merasa senang karena dia terobati. Tetapi kalau kita menggunakan konsekuensi, itu anak tersebut korban diabaikan. Karena kita malah lebih dekat dengan orang yang memberikan hukuman, yang menarik bajunya. Kita mencari solusi dari dia, tapi yang si korban misalnya kancingnya terlepas, itu abaikan. Itulah kenapa untuk yang sekuensi masih masuk identitas, tetapi lebih baik lagi restitusi. Kenapa? Kalau restitusi dua-duanya mendapatkan hukuman. Makanya kenapa tadi Pak Muhammad Jamal untuk restitusi istilahnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Istilahnya menang-menang. Ketika kita akan restitusi, jadi anak yang keluar kancingnya itu kita yang mengeluarkan kancing atau yang berkelahi itu kita ajak bicara, kemudian menemukan solusi.
siapa yang di sini misalnya tahu menjahit, sehingga kamu bisa mengembalikan kancing dari temanmu yang kamu rusak. Gitu. Makanya kenapa kita diarahkan untuk menuju ke penggunaan restitusi, karena restitusi adalah merupakan implementasi dari budaya positif. Kesimpulan dari apa yang ada di dalam tabel tadi, hukuman itu bersifat tidak terencana dan bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, intinya Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan hukuman itu wajib untuk setara. Contoh, ketika anak tersebut mengotori kelas, maka dia wajib membersihkan kelas. Itu hukumannya. Untuk menjalankan budaya positif memang butuh waktu yang tidak cepat. Butuh proses. Kemudian kalau untuk konsekuensi, jadi kalau untuk konsekuensi sudah terencana, artinya sudah ada pembicaraan dengan siswa. Misalnya, pagi-pagi datang, kamu tidak tahu, kamu sudah tahu aturan sekolah? Tahu Pak, maksudnya jam berapa? 7:30 Pak. Kenapa kamu datang jam segini? Berarti akan ada hukuman. Dia tahu hukumannya ada. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian kalau untuk restitusi, murid menyampaikan sendiri apa yang diinginkannya untuk menembus kesalahan. Dan itu ada di video-video kami, nanti pada terakhir akan kami terangkan bagaimana mekanisme pelaksanaan restitusi itu. Dan akan ada lebih jelas tahapan-tahapan restitusi itu akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Karyawati Dunia. Kemudian untuk memulai budaya positif, tentu kita harus mulai dari bagian yang paling kecil, struktur yang paling kecil yaitu kelas. Ya, kita diupayakan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut dengan keyakinan, yakni nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk tahapan menciptakan program kebajikan, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Jabar, kebajikan universal, misalnya ada program belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu nilai-nilai, salah satu nilai kebajikan universal. Kalau memang itu yang kita menerapkan di sekolah, maka itu yang jadi pegangan kita di sekolah. Alhamdulillah sampai dari 90 tahun sudah melaksanakan itu. Kita membiasakan sholat duha, kita membiasakan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah tidak ada tindakan kita untuk menunjukkan. Kemudian kita belajarkan siswa untuk mandiri, berkolaborasi ketika ada yang misalnya kesusahan saat orang tuanya meninggal, kita mengumpulkan sumbangan. Itu mulai arah-arah menuju ke budaya positif itu. Alhamdulillah memang sudah ada pergerakan dari tahun 2009. Jauh sebelum ini digaungkan, alhamdulillah kita memang sudah ada menuju ke arah yang lebih baik, dan insya Allah akan berusaha lagi menjadi lebih baik lagi. Kemudian menentukan nilai kebajikan apa saja yang akan dijadikan perhatian utama dan membuat surat pendapat. Surat pendapat itu artinya akan berbicara dengan misalnya siswa. Setelah berbicara dengan siswa, kita menyampaikan ke orang tua. Sehingga semua warga masyarakat di sekolah itu dilibatkan. Kemudian tahapan pembentukan keyakinan kelas ini yang diharapkan Bapak dan Ibu. Jadi untuk memulai budaya positif, kita diharapkan di masing-masing kelas mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari yang kecil dulu kita membuat keyakinan kelas. Minta ini yang pertama kali lakukan berupa pertanyaan, isi dari keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal karena menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya kalimat negatifnya dilarang membuang sampah. Kasih kalimat negatif juga ya? Ya. Berarti kalimat positif juga mungkin kalau kita ubah ke arah yang lebih baik lagi, kalimat positif Buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita diupayakan ketika mau membuat keyakinan kelas, siswa itu diarahkan menggunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian diupayakan
Jadi jangan terlalu beriming-iming yang terlalu jauh. Kemudian itu tidak bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam bentuk surat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas secara simultan. Artinya ketika keyakinan kelas itu ditinjau secara terus-menerus. Dan alhamdulillah di kelas 18 yang saya terapkan, jadi kadang saya selalu ke kelas periksa sesuai apa keyakinan kelas yang mereka lakukan. 3 kali waktunya. Kalau 3 kali misalnya mereka masih melakukan itu, nah ada arahnya ke restitusi. Kenapa Pak Muhammad Jafar menyatakan bahwa hukuman itu adalah pilihan yang terakhir? Jadi hukuman itu adalah pilihan yang terakhir. Ada stepnya. Itulah kenapa hukuman itu paling terakhir, yang paling pilihan kita terakhir itu adalah hukuman. Kalau masih bisa direstitusi, masih ada konsekuensi, masih bisa direstitusi, laksanakan itu dulu. Nanti kalau memang sudah tidak bisa, baru kita hukuman. Jadi hukuman itu adalah pilihan yang terakhir. Karena ingat kembali bahwa hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Untuk tahapan pembuatan keyakinan sekolah hampir sama dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Hanya saja ini cakupannya lebih luas. Kalau yang tadi kelas itu mungkin hanya kecil, ini cakupannya sudah lebih luas. Caranya hampir sama dengan kesepakatan kelas. Jadi kita harus mengadakan surat pendapat dengan siswa. Nah, ini diarahkan nanti ada penetapan tata tertib peserta didik. Jadi kita bisa surat pendapat dengan siswa terkait apa yang akan mereka inginkan di sekolah, sehingga mereka bisa lebih tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Karena yang menetapkan ini adalah semua warga yang ada di sekolah, ya, baik siswa, guru maupun warga lainnya yang ada di sekolah. Misalnya tenaga pendidik dan juga siswa. Orang tua juga ikut dilibatkan dalam masalah. Iya. Materi terakhir itu, dan ini materi saya buat di kantor. Semoga ya sedikit saja mungkin yang lain bisa termotivasi dengan ini. Tapi yang paling utama pasangan adalah pengimplementasian budaya positif di sekolah. Insya Allah. Yang jelas, jika kita tidak memulai, maka siapa lagi yang memulai? Dan untuk memulai itu kita butuh kolaborasi yang baik dari semua pihak yang ada di sekolah. Kami bertiga tidak boleh melaksanakan itu jika tidak didukung oleh Bapak dan Ibu. Jadi mari kita membuat suasana sekolah ini lebih nyaman untuk siswa, lebih nyaman untuk kita, semuanya nyaman berada di sekolah ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Ibu Wisna Jakaria yang sudah cukup jelas menjelaskan tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Wisna Jakaria. Selanjutnya kepada materi yang disampaikan oleh Ibu Karyawati Mile dengan judul materi yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, terima kasih atas kesempatan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Terima kasih. Dulu saya terima kasih kepada sedang kasihan hari ini. Persis jarang-jarang dan kritis, suka trauma. Alhamdulillah Bapak dan Ibu masih menghadiri diseminasi lingkungan.
bilang dulu karya yang datang. Saya tidak tahu, saya tidak tahu ibu karya Mas Bunda. Oke, berikut. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua kalangan adalah usaha kita yang terbaik untuk dapat mendapat apa yang kita inginkan. Jadi pada dasarnya ketika manusia, ketika siswa kita, murid kita melakukan sesuatu perbuatan, pada dasarnya dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ini di sini. Dan kalau di materi ini ada Tuhan untuk bertahan hidup. Saya merasa diterima. Kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Dan contoh ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai terdekat yang diusahakan tadi, melanggar peraturan itu sebenarnya dikarenakan dia gagal memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yang pertama, Tuhan baik. Kita beri contoh dalam program Doni ditanya oleh Ibu Angga, dia merasa lapar, dia siswa bapaknya sih meminta uang, tidak mau uang, pajak 1.000 2.000. Kita tidak tahu kenapa dia memalak temannya, kan kita tidak tahu. Di sekolah kita sangat banyak siswa yang mempunyai kebutuhan dasar yang kita tidak tahu. Contoh kecil kemarin ada si siapa yang kelas 9 ini. Bapak. Sampai kapal sekolah tersebut Papua jangan panggil. Kita tidak tahu kan orang tuanya sudah putus asa. Sebenarnya kalau saya sebagai tua saya cari tahu terus kenapa ini anak saya tidak mendengarkan lagi guru di sekolah. Kalau kita tahu orang tuanya juga sudah buka tangan, kita kan tidak tahu apa yang menanya. Kan tidak tahu kan? Oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Dia itu anak cuma dengan mama tiri, cuma dengan pemerintah. Tadi saya ada siswa yang datang, orang tua siswa yang datang, saya tanya kenapa ini anak hari ini apa besok dia hadir. Katanya bapunya dia punya adik, ternyata tidak betul. Ibu dia suka cuma mau bermain. Ternyata jawabannya ibunya bertentangan dengan anaknya. Saya tanyakan, Renaldi kenapa tidak masuk? Ibu saya kok saya tidak ada. Ternyata sebab dia antara ibu dan anak sebab salah. Saya bilang juga orang tuanya harus saya. Tapi saya masih mencari dulu. Kenapa ini anak yang besok lagi, kemudian besok lagi sakit. Berikut penguasaan. Anak-anak yang memiliki dasar atau saat diri biasanya selalu menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sudah mencoba hal baru yang merasa dewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Oke, ada banyak kesempatan seperti itu. Biasa mereka mencoba-coba, ada banyak kelas 7 yang punya potensi mencoba-coba. Tapi ketika mereka gagal, mereka selalu bilang, ibu saya tidak mau buat itu. Salah saya ke video, biasa saya sikap itu biarkan. Kirim video sama ibu mau periksa. Berikut kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh lain, masuk hal menarik. Kemarin waktu sebelum mendekati baru banyak di belakang sekolah. Mungkin ini anak-anak mencoba guru-gurunya punya ada guru yang mau datang ke mereka tersebut. Ternyata cuma ada saya sendiri berteriak tambah lagi seperti itu. Ini anak-anak kita terbaiknya Pak Oleh suka coba-coba tapi tidak pernah mereka bertahan. Maksudnya diharapkan kalau mereka yang bertasan sedang menghubungi guru IPA datang ke IPA mana itu berdasarkan DP lantai seperti apa. Oke, demikian dulu penyampaian saya. Mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu, insya Allah bisa akan kami jawab.
Demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Karyawati Mile dan berikan aplaus untuk ketiga CEP. SMP sedang sudah memberikan materi. Dan yang terakhir kita menyaksikan beberapa video yang akan diputar mengenai kegiatan siswa yang ada di sekolah. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Pelaksanaan proyek ketiga restitusi. Jadi semuanya sudah ada. Ini yang diharapkan dari teori kontrol. Jadi penggunaan restitusi. Segitiga restitusi. Mati. Apa ada yang salah dengan memori? Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Oke, bagaimana kalian bisa? Alhamdulillah sehat. Maaf ya, dapat mengganggu bisa. Itulah pemutaran video yang sudah diputar langsung. Untuk itu kita akan masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi tanya atau ada yang bertanya dipersilakan. Dari materi yang pertama, materi yang kedua, dan materi yang ketiga, kiranya para peserta bisa memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita menerima materi dari ketiga guru yang hebat. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih.
Yang menjadi pertanyaan bagi saya, ini apa yang disampaikan oleh Ibu Wisna. Sebetulnya alhamdulillah, walaupun saya belum tahu bahwa diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah, dengan tidak mungkin saya tidak sadari saya sudah memberikannya. Kemudian yang berikut yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana cara saya menangani misalnya salah satu siswa saya misalnya si Devon ini, orang tuanya sudah menyerah, tetapi saya tanya ibu, dia ini tinggal dengan ibu, memang dia tinggal dengan saya tapi tidurnya sama nenek. Lalu saya anjurkan begini, ibu kalau boleh, ibu bawa lagi ke rumah ibu, tidur bersama ibu satu atap, karena setahu saya kalau dia sebagai seorang nenek, pasti apa saja yang akan diminta dan dilakukan oleh anak ini itu karena mungkin dan bukan tidak salah, mungkin itu adalah bentuk kasih sayang kepada cucunya. Dia tidak tahu mana yang positif dan mana yang negatif, mana yang bisa menguntungkan dia, mana yang bisa merugikan anak ini, itu neneknya tidak tahu. Nah, kira-kira bagaimana cara saya untuk merubah si Devon ini? Barangkali cukup sekian pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, memang sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini, dan ini merupakan PR untuk kita semua. Ini benar-benar PR untuk kita semua. Saya menyikapi apa yang pertama kali disampaikan oleh Ibu Hafsa, memang itu adalah bentuk pendisiplinan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk pendisiplinan untuk anak itu, supaya ke depan anak ini tidak lagi melakukan hal seperti ini. Makanya kenapa saya bilang di awal bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk mengimplementasikan budaya positif ini memang butuh waktu. Oke, terima kasih. Memang terkait dengan budaya positif ini merupakan tugas yang sangat berat dari kita sebagai guru, Bapak Ibu ya, untuk mengimplementasikan budaya positif ini. Memang kalau hanya 1-2 orang saja yang menjalankan tidak akan berhasil. Makanya tadi memang betul sekali sampai oleh Ibu Ferry, kita harus buat komitmen di awal Bapak Ibu ya. Sebenarnya terkait dengan budaya positif ini sudah kita lakukan di kegiatan-kegiatan hari, tapi mungkin memang belum terlalu efektif karena hanya ada beberapa guru saja yang melakukan implementasi dari budaya positif ini. Jadi ada yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol itu dia ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Yang pertanyaannya adalah di posisi manakah Bapak Ibu ini? Terima kasih atas kesempatan memberikan. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya juga dengan Pak Muhammad Jafar. Salah siswa yang gondrong kajian, saya hanya ingin dari saya ada baiknya kegiatan ini rutin dilakukan setiap 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Berikut ada lagi yang paling parah, ketika tidak membersihkan kelas itu pakai denda. Dendanya berapa Pak? 1.000. Bukan ibu yang bikin denda, ada yang sendiri dia ini. Lalu uangnya ke mana? Berpikir uang kelas itu. Dan yang terakhir, pada intinya Bapak dan Ibu semua akan terlaksana apabila ada kerjasama dari kita semua guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan dibacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 9 Gorontalo dinyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir, ketika kedapatan siswa yang melakukan bully atau body shaming, konsekuensinya apa? Oke, itu lebih ada ya. Jadi meminta maaf. Oke, meminta maaf dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oke, sepakat? Saya baca sekali lagi ya. Yang pertama adalah konsekuensi jika siswa kedapatan tidak membersihkan kelas. Konsekuensinya adalah siswa tersebut akan membersihkan kelas secara sama-sama. Sepakat? Yang kedua, jika kedapatan siswa yang makan dan minum dalam kelas, makanannya harus disimpan. Sepakat? Yang ketiga, jika kedapatan siswa yang masuk kelas terlambat, ya maka siswa tersebut boleh masuk dalam kelas tapi dihitung malam. Sepakat? Yang keempat, jika siswa kedapatan tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, siswa tersebut akan mengerjakan tugasnya di depan kelas dan nanti selesai boleh bergabung dengan teman-temannya. Sepakat? Kemudian, jika kedapatan siswa yang tidak disiplin atau bermain dalam kelas, siswa tersebut akan menuliskan ya, di bukunya sebanyak 100 kali, saya tidak akan mengulangi perbuatan. Sepakat? Dan yang terakhir, jika kedapatan siswa yang melakukan bully dan body shaming akan meminta maaf secara langsung di depan kelas dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sepakat? Jadi sekali lagi, kesepakatan ini atau kegiatan kelas kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Edi Suryani Kalbu. Jabatan saya adalah seorang guru. Kemudian saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang bergerak di SMP Negeri 9 Gorontalo. Alhamdulillah kami dari pihak sekolah yang sangat bangga dengan kehadiran dari 3 orang calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, antara lain Bapak Muhammad Jafar, kemudian Ibu Isna Zakaria, dan Ibu Karniawati Mila. Pada kegiatan selama pelaksanaan TGP ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya adalah kegiatan diseminasi implementasi budaya positif yang dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri 9 Gorontalo, dan kegiatan ini digagas oleh ketiga orang guru penggerak yang ada di sekolah kami. Kami sangat bersyukur ya karena dengan adanya kegiatan ini begitu banyak hal-hal yang disampaikan yang tadinya sama sekali kita tidak tahu. Akhirnya setelah disampaikan pada kegiatan diseminasi itu, kami semua jadi paham ternyata budaya positif itu memang harus dilakukan di sekolah tersebut. Banyak manfaat-manfaat yang bisa diterima setelah program atau kegiatan budaya positif itu dilaksanakan di SMP Negeri 9 Gorontalo. Berikut ada penyampaian juga yang disampaikan oleh ketiga orang guru penggerak tadi adalah pergeseran teori stimulus respon ke teori kontrol, ya. Kemudian penyusunan tentang keyakinan kelas yang merupakan awal dari pengimplementasian budaya positif yang dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri 9 Gorontalo. Sebenarnya tentang budaya positif ini sekolah kami sudah melaksanakan, tapi tidak seperti terorganisasi dengan baik setelah